Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para rekan-rekan semua dimanapun berada. Oke, di bulan Ramadan ini sambil menunggu buka puasa, ini saya akan menemani para teman-teman semua. Kita lihat sama-sama bagaimana budidaya bonsai yang ada di spot wisata Tambi Trubus Parit Panglong bersama rekan kita yang memang langsung pakarnya ya. Ya, kita panggilkan saja, ini dia Mas Pramono. Oke, mungkin kita perkenalkan dulu deh supaya teman-teman semua nggak penasaran. Oke Om, mungkin bisa diperkenalkan siapa namanya gitu Om. Oke, nama saya Pramono. Saya asli lahir di Panglonge, dibesarkan di sini. Dan di sini saya lebih gemar untuk berbudidaya bonsai ketimbang dari hobi yang lain. Mungkin kalau kemarin-kemarin sih belum prioritas ke bonsai sih, masih simpang siur. Tapi sejak adanya mungkin ekowisata di sini, kita bangkit terus semangat terus kan. Teman-teman ngikut juga kan, biar rame kan. Sehingga terbentuklah namanya spot Kampung Tambi Trubus. Kampung Tambi Trubus. Tepatnya di Parit Panglong. Tempatnya di Parit Panglong. Salah satunya dari Pemirsa. 9 spot. Nah, nanti ketika sudah selesai lockdown, jangan lupa mampir ke Kampung Tambi Trubus. Kalau pemirsa semuanya suka dengan bonsai, suka dengan aneka-aneka bonsai, monggo datang ke Panglong, ke ekowisata Tambi Trubus. Sip. Oke, kita lanjutkan nih Om. Sudah kira-kira berapa tahun Om untuk ini mulai membudidayakan bonsai ini Om? Awalnya itu 2008 2009 itu kita kan ya bukan coba-coba sih, mungkin memang hobi dari awal, kita memang di kebun kan, hobi menanam kan. Iya betul. Dari situ kita coba lah ngumpulin satu-satu bulu sama teman-teman, kemudian apa saling sharing, saling belajar dari alam, dari temen kan, dari buku kita kan. Dari situ kita mungkin ketemu dari sifat natural itu sendiri, dari bonsai itu sendiri. Gimana letak dia tuh seolah-olah pohon besar tapi yang diminiatur, disempurnakan seperti itu. Pohon besar yang diminiatur gitu Om ya? Kita sempurnakan jenis bonsai seperti itu. Oh baik. Berarti untuk kesehariannya Mas Pramono ini kira-kira apa cuman di bonsai aja atau ada kegiatan lain seperti berkebun atau bagaimana? Kalau kita sih intinya di keluarga tetap di kebun. Kalau ini kan kita ngulik ini mungkin di samping hobi ya, mungkin untuk mainan juga kan. Mungkin untuk iseng-iseng berhadiah mungkin ke depannya kan. Iya, betul sih Mbak. Memang ada yang kalau dari orang-orang lain tuh katanya bonsai itu adalah tabungan masa depan katanya kan gitu. Apa itu betul apa enggak kira-kira? Sebetulnya kalau gimana ya, kalau bonsai ini mungkin sifat seni sih, nggak bisa diukur dengan uang, dengan materi. Iya. Karena yang bisa menilai itu orang-orang seni. Oke, itu ya. Nggak bisa sifatnya untuk invest tuh kayaknya nanti dulu. Kalau bagi saya mungkin belum lah gitu. Cuman sekedar untuk menjalankan hobi gitu ya, menyalurkan hobi sih. Untuk kebudidaya lah kalau sini tepatnya. Pembudidayaan ya. Gini Om, ini kan macam-macam nih bonsai ini Om. Salah satunya di sini ada apa? Anting putri Om ya. Ada anting putri itu yang sekarang ini lagi terkenalnya, sampai di mana-mana itu kan anting putri katanya kan gitu. Selain anting putri kira-kira apa lagi Om yang ada? Kalau di tempat kita sebetulnya banyak sih. Mungkin lebih, kalau saya sendiri lebih mungkin membudidayakan dari anting putri dulu lah. Kalau yang lain sebetulnya kita tetap ada koleksi, tetap ada. Contohnya? Contohnya Seribu bintang,
beringin, ya, jeruk kingkit, kemuning. Kalau beringin juga sih banyak macamnya di sini sudah banyak kita. Oke, pemirsa, dari sekian banyaknya tadi jenis-jenis bonsai untuk pada sore hari ini, bagaimana kalau kita ulik dulu atau kita cari tahu dulu masalah mengenai apa tadi, anting putri, ya. Anting putri ya. Kalau bahasa Latinnya apa tuh, Om? Orchidea religiosa. Oke, mungkin Orchidea. Nah, Orchidea. itulah pokoknya, Om. Ya. Pokoknya bagi pecinta bonsai memang itu harus mengetahuinya. Untuk lebih dikenalkan tadi kan sudah ada bahasa ilmiahnya ya. Bahasa ilmiahnya itu tadi udah disebutkan, saya lupa. Mungkin ada lagi, Om, yang perlu diperkenalkan untuk anting putri ini? Mungkin lebih ke bonsai itu sendiri sih. Bonsai ya. Bonsai, kata-kata bonsai itu tadi ya, Nak. Aha. Kata-kata bonsai itu kan kata berasal dari Cina kalau menurut buku yang saya baca dulu. Iya. Pohon itu artinya kan podangkal, sedangkan sai itu artinya pohon. Itu pohon di podangkal itu. Pohon di podangkal. Oke. Ini pun saya kurang anu ya. Berarti pohon yang kalau bahasanya dikerdilkan gitu bisa dong? Enggak. Bahasa kerdil itu sebetulnya enggak, karena bonsai itu sendiri kan untuk diminiatur, bukan dikerdilkan. Oh iya. Bukan kita siksa. Justru kita pelihara. Iya. Kita rawat. Oke. Selanjutnya gini, Om. Bagaimana membudidayakannya, Om, untuk bonsai anting putri ini, Om? Untuk membudidayakannya itu bagaimana? Kalau untuk membudidayakan skala besar itu lebih ke dari bibit. Karena satu bibit, kita ambil contoh ya. Ini guys, pemirsa, salah satu ini isinya lebih kurang hampir 50 ini. Satu anting putri ini yang dinamakan anting putri. Oh, berarti yang dinamakan anting ini aslinya ini ya? Bahasa bonsai keren. Ini salah satunya membudidayakan dengan cara bibit. Mungkin di sini agak lama sih prosesnya dibanding kita menyetek atau mencangkok itu. Itu lebih mudah ya? Iya, hasilnya lebih maksimal ini karena kita rawatnya dari kecil. Kita bisa bikin pola seperti apa maunya dari program perakaran, batang, rantingan. Oke. Berarti salah satunya. Dan juga yang kedua ini dari akar, kita ini dari akar ya. Mungkin kalau kita potong, kalau di luar sana kita langsung kita buang, nggak ada harganya. Tapi kalau kita rawat, kita potong, kita tancepin, kita bikin program lagi, nanti kita bikin sesuatu yang mami kita nanti, bonsai kecil. Dari yang kecil gitu, Om ya? Iya. Oh iya. Mungkin dibilang katanya ini limbah, tapi bagi saya nggak ada limbah, nggak ada sampah. Sampah itu bisa jadi sesuatu. Oke, inilah orang-orang yang kreatif yang harus kita contoh menjadi orang-orang yang kreatif. Bahkan limbah pun menjadi penghasilan atau buah kreatif gitu. Ini adalah salah satu contoh anting putri. Oke. Untuk selanjutnya, Om, untuk pembudidayaannya atau untuk pengembangannya ini bagaimana prosesnya, Om? Prosesnya seperti kita menanam halnya seperti sayuran. Mungkin yang pertama kita semai dulu kan. Sudah kita semai, agak besar kira-kira bisa dijangkau, kita pindah ke polybag atau pot kecil kan. Itu dia lebih satu-satu lebih menyendiri, itu lebih cepat tingkat kesuburannya seperti itu. Berarti kalau berpengaruh nggak nanti untuk model tanahnya gitu, Om? Mungkin kalau dari media tanah kita di sini kan sudah cukup dari abu, nggak perlu pakai non organik seperti kimia. Kita cukup pakai tanah pasir, itu sudah cukup. Berarti mulai dari anak, mulai dari biji. Mulai dari biji, kemudian disemai, ya kan, Om ya? Menggunakan media itu. Kemudian setelah itu kita pindah ke polybag. Nah, berarti ada 3 tahapan kan sudah. Pindah polybag, setelah itu sudah besar ya. Kita program lagi, kita liarkan lagi.
berarti dilihatkan. Nanti ada beberapa contohnya untuk bonsai yang liar. Nah, oke. Oke, untuk selanjutnya kalau tempat kita ini kan cuaca itu kadang ekstrim, kadang dingin gitu Om ya, kadang panas kan gitu. Panas itu yang tadi saya katakan ekstrim itu, karena tingkat panas tempat kita ini sudah begitu tinggi gitu, sehingga saya katakan ekstrim. Oke. Gini, berarti bagaimana? Apakah berpengaruh dengan cuaca tempat kita gitu Mas? Justru Anting Putri inilah tempatnya kita di sini, tempat lahan kita ini. Oke, cuaca yang seperti ini gitu ya. Dataran rendah yang banyak mengandung unsur airnya dari gambutnya itu. Dia suka tanaman tanah lembab. Beda untuk tanaman tanah kering. Hasilnya akan beda nanti, dari daun, dari batang itu beda. Oke. Salah satunya kalau Itu dari ya. Di beda tempat juga beda perkembangannya gitu Om ya. Oke, baik. Selanjutnya gini Om, mungkin pemirsa, rekan-rekan semua dimanapun berada penasaran nih bagaimana cara memprogram bonsai itu yang bagus gitu. Langsung kita tanya, bagaimana Om memprogram bonsai yang bagus itu bagaimana Om? Mungkin salah satunya kalau dari kita itu yang pertama kali kita untuk memprogram itu dari tingkat perakaran dulu. Perakaran. Kita ambil dari perakaran, dari sisi mana yang bagus. Karena salah satu pohon yang tua, yang nampak puluhan tahun bahkan ratusan tahun itu dari perakaran. Dari perakaran ya. Pertama, kedua dari batang nirusnya itu, dari tambinya itu. Makanya kita dibikin spot tambi terus. Berarti itu alasannya ya. Karena ada yang kalau memang dia tuh pohon tua pasti akan menampakkan identik dengan tambinya itu. Itu salah satu batang. Ketika di batang ada mencongol, itu namanya tambi itu ya. Itu. Itu karakter batang tua di situ. Yang pertama langsung ke batang, dari perakaran ke batang. Oke. Terus ke selanjutnya ke dahan dan bawah, tengah, atas dan selanjutnya. Seperti itu memprogram. Berarti semua ya. Itu harus dipelajari. Memang harus lebih dalam lagi kita belajar. Kalau memang ada yang minat gitu kan, memang harus mulai dari dasar Om ya. Bahkan dari mulai penyemaian itu sudah kita rawat, dari mulai tumbuh, pemindahan lagi ke polybag, kemudian perawatan lagi gitu ya, sehingga bisa terbentuknya akar, nanti bisa terbentuknya batang yang bagus gitu Mas ya. Iya betul. Begitu. Oke pemirsa, sampai di sini kita jeda dulu, kita lanjutkan sekejap lagi. Oke, kita sudah mendapatkan ilmunya dari perkenalan bonsai sehingga pembudidayaannya, untuk perawatannya bagaimana. Kita tadi sudah mendapatkan sedikit ilmu mengenai bagaimana pembentukan bonsainya dari awal hingga akhir. Mungkin ini dulu Om ya, untuk menemani para teman-teman semua, para pemirsa, sebagai menunggu buka puasa pada sore hari ini. Nah, ini kita temani untuk besok hari. Tunggukan review dari bonsai-bonsai yang lainnya. Kepada teman-teman semua, mohon terus menonton video ini, dan jangan lupa sekali lagi like and subscribe channel ini di bawah ini ya, di bawah ini. Oke, mungkin begitu Om. Terima kasih waktunya. Tetap semangat walaupun kita menjalani puasa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Oke, mungkin cukup sekian pemirsa. Kita sambung untuk esok hari dengan tema yang lainnya, tentunya masih dengan kerja yang sama, yaitu menemani para pemirsa sambil menunggu buka puasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.